Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa lagi dengan channel Agro Tunggal. Pada pagi ini saya akan share bagaimana cara membentuk tanaman hias dilihat dari segi sudut pandangnya. Jadi tanaman hias dalam pot ini bisa kita sesuaikan. Jadi dengan di mana pot ini akan diletakkan. Saya biasanya ada 3 yang saya buat, yaitu satu untuk sudut pandang yang 360 derajat, yaitu meningkat dari semua sudut bisa dilihat. Kemudian dari sudut pandang yang 180 derajat. Kemudian dari sudut pandang yang 90 derajat. Nah, ini sesuai dengan selera kita dan sesuai dengan kebutuhan kita. Sehingga mau taruh di mana di ruangan ini, tanaman ini kita bisa sesuaikan. Sebagai contoh, ini adalah tanaman hias siri gading contohnya. Salah satunya ini merupakan tanaman hias yang saya bentuk dari sudut pandang 360 derajat. Jadi dari sisi mana saja bisa dilihat. Nah, biasanya secara umum pembentukan tanaman hias ya yang 360 derajat itu biasanya untuk ditaruh di tengah-tengah, hingga misalnya di tengah suatu ruangan gitu ya, sehingga dari semua sisi dilihat bisa dalam bentuk yang sama gitu. Jadi sama dalam artian tetap indah gitu ya. Jadi kalau dia ditaruh di tengah sehingga dari semua sisi bisa dilihat dengan baik. Kemudian kalau yang 180 derajat biasanya ditaruh di pinggir dinding. Nah, pinggir dinding ini ada di lorong, ya ada dinding ini bisa ditaruh tanaman hias yang bentuknya dari sudut pandang 180 derajat. Dan nanti kalau di sudut, nah di sudut ini bisa kita taruh tanaman hias yang dibentuk dalam sudut pandang 90 derajat. Nah, contoh-contohnya yang kami punya. Nah, ini sobat, sebagai contoh, ini tanaman suci hias. Ini 360 derajat. Jadi dari semua sisi bisa dilihat bentuknya kurang lebih sama. Dan yang ini juga sama. Ini 360 derajat, ini anthurium. Dari semua sisi bisa dilihat dalam bentuk yang relatif sama. Jadi sama indahnya. Kemudian yang ini adalah monstera, jenis monstera yang kalau dilihat dari sisi sini kurang bagus, karena ini sisi ditaruh cocoknya di dinding ya, dekat dinding. Jadi ini dinding, nah ini taruh hingga sudut pandangnya dari sana, jadi lurus. Jadi sudut pandangnya adalah 180 derajat. Ini yang ini 180 derajat. Ini juga sama ya, ini Wali Songo Variegata, ini juga sudut pandangnya. Jadi kalau ini lurus, nah, ini dinding taruh ini cocok hingga ini lurus. Ini 180 derajat. Nah ini yang 90 derajat saya buat. Jadi ini nyudut begini. Nah, ini 90 derajat. Nah, jadi taruh di sudut ruangan begini, cocok karena sudut pandangnya hanya dari sana saja. Nah, ini semua sudut pandangnya dari sini bagus. Nah, ini taruh di pinggir dinding sini, gitu ya, full dari sana pandangan. Ini juga sama karena 180 derajat. Ya, kalau dilihat dari sini tidak enak dipandang. Kalau yang sana karena 360 derajat ya sama saja dilihat dari semua sisi. Nah, ini penempatannya biasanya di tengah. Kalau ini adalah peruntukannya. Nah, alasan kenapa harus dibikin begitu ya, di pojok dikasih 360 tidak salah juga, tetap bagus juga. Cuman ini kalau dibikin misalnya 360 derajat tidak pas karena tanamannya tidak rimbun, tidak rimbun, sehingga kalau dibikin 360 derajat nanti akan terlalu kurus gitu ya, terlalu kurus sehingga pandangannya tidak bagus. Nah, ini bentuk-bentuk daripada tanaman hias
yang dilihat dari sudut pandang. Kemudian satu lagi, jadi tanaman hias yang perlu dibentuk juga, misalnya macam siji. Ini kalau nggak dibentuk, bentuknya nggak bisa seperti ini, Pak Gus. Ini bisa melewat kemana-mana. Nah, ini perlu dibentuk dengan memasang turus. Nah, ini turus baru nanti diikat, dibentuk. Nah, ini saya kasih tips saya. Turus ini memang dari bambu, dari kayu bisa. Cuman kalau langsung ditancepin itu sebulan sudah lapuk. Sebulan lapuk, ini udah patah. Nah, makanya teman-teman kalau mau buat turus supaya awet, ada paralon di sini. Paralon ditancepin dulu untuk bagian bawah, baru turusnya dipasang. Lah kalau gini awet, tidak bakaran lapuk dan tahan lama. Cuman kalau ini langsung kayu atau bambu ditancapkan di sini, dijamin. Pengalaman saya itu sebulan sudah lapuk karena memang banyak organisme yang sini. Ini kan banyak pupuk di sini juga karena memang proses pelapukan. Ini tip ya. Ini supaya ini membentuk. Kalau nggak dibentuk, nggak diikat ke dalam turus ini, bentuknya tidak karuan. Itu yang ini. Kemudian ada satu lagi juga yang perlu pembentukan. Nah, ini lidah mertua jumbo ini, ada bawang centok segala macam, ini istilahnya ini juga perlu dibentuk. Kalau ini dibiarkan, ini bentuknya melengkung kemana-mana, nggak karuan, nggak indah gitu ya. Sehingga perlu dibentuk. Ini posisinya, nah, kemudian diikat. Ini sedang proses pembentukan. Nah, ini setelah diikat seperti ini nanti tadinya ini melengkung ke sini. Nah, ini melengkung ke sini, ini melengkung ke sana. Nah, ini saya ikat jadi satu, jadi membentuk. Bentuk ini dari sudut pandang 360. Nah, ini diikat seminggu, biasanya posisinya sudah melengkung seperti ini, sudah nggak kembali lagi. Jadi biasanya 1 minggu saya ikat sini, saya lepas sudah bagus bentuknya. Ini untuk yang pembentukan dari lidah mertua. Jadi intinya begitu. Jadi memang teman-teman untuk membentuk keindahan tidak cukup hanya menanam, ditanam, dibiarkan, tidak. Jadi perlu kita bentuk supaya dilihat dari sudut pandang mana supaya bentuknya tetap indah. Oke, demikian sobat, tip bagaimana cara membentuk tanaman hias dalam pot. Dilihat dari sudut pandangnya, jadi sudut pandang nanti yang akan melihatnya. Apabila konten ini dirasakan bermanfaat, monggo silakan subscribe, komen, dan share. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang telah subscribe dan juga telah menonton video. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di channel Agrotunggal berikutnya.